Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk membahas tentang jeritan mayit ketika sedang dimandikan. Tahukah Anda bahwa orang yang telah wafat pun masih bisa merasakan sakit, terutama ketika ia sedang dimandikan? Ya, setelah dicabut nyawa dan terlepaslah ruh dari jasadnya, maka sebelum nantinya disalatkan dan dimakamkan, ia harus dimandikan terlebih dahulu. Di sini pemandi mayit harus bisa mengerti dan mendengar jeritan dari mayit tersebut. Jeritan seperti apakah itu? Mari kita simak diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu, ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, ungkap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu, datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Rasulullah pun menceritakan kepada Aisyah apa yang dirasakan mayit ketika sedang dimandikan. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan.
karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi ruh tersebut, tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papar Rasulullah kepada Aisyah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh tersebut? Tanya Aisyah lagi kepada Rasulullah. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah SAW. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit ketika sedang dimandikan. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama. Dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi, bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh sesuai dengan cerita Rasulullah SAW berikut. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah berikut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.